semuanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh ada di sekolah minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan yang menolong juga supaya kami bisa melakukan firman Tuhan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau yel-yel dulu. Lose yang akan bertanya, kalian yang jawab dengan suara. Oke? Are you bright? Yes! Yes for God. Yes for friends. Yes for all. Yes! Bright, bright, bright! Oke, hebat semuanya. Masih berdiri, kita masih mau puji Tuhan. Lagunya ini mungkin belum pernah dengar, tapi kita belajar ya. Kita mau memuji Tuhan. Oh Lord my God, when I am lost some wonder, consider all the world your hand has made. I see the stars, I hear the rolling thunder, your mountain wow, the universe is great. Then sings my soul, my Savior God, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, how great thou art, how great thou art. Belajar ya. Oh Lord my God, when I am lost and wonder, consider all the world your hand has made. I see the stars, I hear the rolling thunder, your power wow, the universe is great. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Ya, boleh duduk. Bagus ya pujiannya itu. Kita mau puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Tadi apa? Kita bisa lihat. Lupa, sorry, lo seulang ya. Tadi pujiannya kita mau puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Kita bisa melihat bintang, kita dengar suara thunder, itu juga Tuhan ya. Ciptakan semuanya dengan luar biasa. Jadi kita memuji Tuhan ya. Tuhan sudah datang menembus dosa kita, hadir buat kita diselamatkan. Nah, belum capek ya, boleh duduk dulu. Langsung mau kasih kita belajar. Ada satu doa. Yang sudah bisa baca, ikuti sama-sama ya. Oh iya. Maksud ajarin doa Bapak kami. Ikutin aja, dibaca ya. Yang keras ya. Bapa kami yang ada di surga,
Diikutin ya. Suaranya kencang ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Belajar ya doa Bapa kami ya. Dihafal. Yang besar-besar nih bisa menghafal. Boleh pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ellen mau hafal pakai bahasa Inggris boleh. Colin, Kathleen pakai bahasa Inggris boleh. Hafalkan ya. Seperti ini ya. Doa Bapa kami-nya. Kita nggak bisa bahasa Inggris. Enggak apa-apa, nggak bisa bahasa Inggris nggak apa-apa. Ada bahasa Indonesianya. Hafalkan yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Terserah kalian. Yang penting kalian belajar menghafalkan doa Bapa kami. Kita masih mau memuji Tuhan. Berdiri lagi yuk. Iya, masih suka bergerak soalnya. Bisa, ini lagunya bisa. God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. There's nothing my God can't do. There's nothing my God cannot do. Oke, ya. Hebat ya buat alat kita ya. Nah, kita mau persembahan. Aku siapkan persembahan. Ya, nggak apa-apa. Oke, persembahannya disiapkan. Sudah pernah coba dengar lagu ini? Kita mau nyanyi lagu ini lagi ya. Setelah memasukkan lagu persembahan, bernyanyi. Nyanyinya agak sini yuk, biar nggak dempet-dempet. Otot yang kosong nih. Dia sebelah sini, biar agak gitu. Sini. Nah, ada kosong nih. Biar nggak dempet-dempet banget. Oke. Oke, kita mau persembahan, disiapkan persembahannya. Semuanya berdiri dulu, berdiri, siapkan persembahannya. Setelah memasukkan kantong persembahan, ikut bernyanyi.
Persembahan ada yang kehilangan ini? Punya siapa? Apa? Persembahan. Aku nggak ada persembahan. Ya, oke, kita bawa. Ada. Punya siapa? Oh iya, oke. Ya, bukan nggak apa-apa. Kali masukin langsung persembahannya. Siap ya, setelah memasukkan ikut bernyanyi. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan ya. Ayo, yang bisa kencang. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need, so much more. So I should lift my hands, say that I love you. I just want to lift my heart and say, I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be. Yang bisa. Tulis. Happy. Sekarang Yesus suaranya kencang kita bernyanyi. He gives me everything I need, so much more. So I should lift my hands, say that I love you. I just want to lift my heart in praise. I want to be thankful, I want to be grateful, I want to remember everything that the Lord has done. I want to be grateful, I want to be grateful, I want to be thankful, I want to be grateful, I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful, I want to be grateful, I want to be, 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 I want to be. Boleh duduk. Kita mau dengar firman Tuhan. Masih mau memuji Tuhan? Masih. Benar. Gerak lagi satu kali lagi mau? Kita mau dengar firman Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Nanti sebelum firman Tuhan kita nyanyi satu lagi. Kita mau nyanyi doa Bapa Kami tadi ya, tapi dinyanyiin. Yuk doa dulu ya. Close your eyes. Gue di surat dulu sama dia. Oke, yang berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami juga memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Dan pakai persembahan kami untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Kalau sebentar lagi kami mau dengar firman Tuhan, Tuhan tolong kami bisa duduk dengan baik, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan bisa memperhatikan dengan baik juga. Supaya firman Tuhan boleh ada di dalam hati kami. Tolong kami Roh Kudus, supaya firman Tuhan bukan cuma kami dengar, tapi kami boleh simpan dan kami lakukan di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu kali lagi kita nyanyi ya doa Bapa kami. Banyak versi kita belajar ini dulu ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama
kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik, udah siap kita mau dengarkan firman Tuhan? Siap. Siap, ya langsung tahu. Nah, sebelum langsung membawakan firman Tuhan, kita lihat icebreaker-nya siapa anak Kotipe dan Caca. Kita dengerin ya, dia ngomong apa ya? Nanti langsung tanya loh. Yuk. Halo Caca. Aduh kak, Kenapa? Kenapa Caca? Kok lemes gitu? Kenapa nih Caca? aduh kayaknya Caca besok gak jadi berenang deh. Hah, kenapa bukannya Caca suka berenang, suka main air? Caca? Iya suka tapi, aduh kok nanti gimana nih kalau airnya masuk ke kuping Caca, masuk ke mulut Caca, masuk ke hidung Caca, aduh masih sakit, apalagi Caca masih kecil. Aduh, gimana ya? Takut. Sebenarnya Caca tuh gak perlu takut. Karena kan Caca sudah difasilitasi oleh guru les. Nanti ada guru lesnya Caca. Jadi nih ya, nanti ada guru les yang pantau Caca nih, yang melihat Caca. Dan kalau misalkan Caca tenggelam, dia selamatin. Oh gitu ya Terus Kak. dia ajarin Caca nih dari nol. Gimana caranya berenang, gimana caranya mengapung. Sampai akhirnya nanti Caca bisa tuh berenang di atas kolam sampai ujung ke ujung. Oh gitu ya Gitu. Kak. Nah sebenarnya ya Caca ya, Ya, ini tuh sama halnya seperti Musa Caca di dalam Alkitab. kenapa tuh Kak Musa Kak? Nah Musa ini awalnya juga nggak bisa apa-apa Caca, Oh ya? dan dia takut. Oh gitu. Nah cuma aku kok nggak mau cerita banyak karena abis ini kita mau dengerin cerita di Laksman. Oke. Dimana Musa akan percaya bahwa Tuhan ini yang menolong Musa Caca. Wah gitu. Dengan tuntunan Tuhan, Musa bisa Ya. melakukan segalanya dari percakapan dia, dari perilaku dia, sampai tindakan yang dia ambil Caca. Wah. Gitu, makanya kita mau dengerin ya cerita Musa di dalam Alkitab sebagaimana halnya cerita Caca ini nih, supaya nggak takut nih Caca. Oke? Ayo mau Kita dengar. belajar sama-sama ya. Oke. Oke, bye-bye. Adik-adik, kalian tahu, walaupun Musa tumbuh besar di istana Firaun dan dibesarkan di antara para bangsawan di istana Mesir, Musa tahu bahwa dia adalah bagian dari bangsa Israel, umat Allah. Dia peduli pada orang Israel. Dia tidak ingin mereka diperbudak. Nah, suatu kali ia membebaskan seorang Israel ketika ada orang Mesir yang memukulnya. Ketika berita itu terdengar oleh Firaun, Musa tahu dia harus melarikan diri sejauh mungkin. Mungkin supaya Musa selamat. Firaun tidak ingin ada seorang pun, termasuk Musa sendiri, yang membela orang Israel. Jadi Musa meninggalkan Mesir dan mengembara jauh ke tanah Midian. Sementara Musa tinggal di Midian, dia menikah dan menjadi seorang gembala. Dia menggembalakan domba-domba Yitro mertuanya. Adik-adik,
Pada suatu hari, Musa menggiring domba-dombanya ke seberang padang gurun hingga sampai ke gunung yang ada di sana. Pada saat hewan-hewan itu merumput, adik-adik, Musa tiba-tiba melihat nyala api dari tengah semak-semak duri yang ada di padang gurun itu. Musa melihat bahwa semak-semak itu ada apinya menyala, tetapi semak durinya tidak hangus terbakar. Aneh ya, kata Musa sambil mendekati semak-semak tersebut untuk lebih dekat lagi dia melihatnya. Ketika Musa sudah semakin dekat dan terdengarlah suara dari dalam semak-semak tersebut memanggilnya. Musa, Musa, kata Tuhan. Musa menjawab, ya Allah. Tuhan berkata lagi, lepaskanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, dan Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa melepaskan kasutnya seperti yang Allah perintahkan. Allah memperhatikannya dengan sungguh kesengsaraan umat Israel di tanah Mesir. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, kata Allah. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang-orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Suatu negeri yang baik dan luas. Aku mengutus engkau, Musa, kepada Firaun untuk membawa umatku Israel, orang Israel, keluar dari Mesir, kata Tuhan. Kira-kira adik-adik bagaimana ya perasaan Musa ketika Allah meminta untuk melakukan tugas penting itu? Nah, adik-adik, Musa ternyata tidak mau meskipun Allah berjanji akan menyertai Musa. Tetapi mungkin orang Israel tidak ingat lagi kepada engkau Tuhan, kata Musa. Apa yang harus kukatakan bila mereka bertanya, siapa yang mengutus aku? Musa berkata lagi. Allah berfirman kepada Musa, ini yang harus kamu katakan Musa kepada orang Israel. Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu, Tuhan Allah nenek moyangmu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Allah berkata demikian. Akan tetapi, Musa masih belum siap untuk pergi. Mungkin dia merasa tidak kuat, tidak cukup berkuasa, atau tidak cukup pandai. Mungkin juga dia takut terhadap Firaun. Karena itu, dia terus memikirkan alasannya apa ya agar dia tidak bisa pergi. Namun Allah adalah Allah yang sabar dan penuh kasih. Dia memberikan kepada Musa 3 tanda mujizat untuk membuktikan kepada umatnya bahwa dia telah mengutus Musa untuk menjadi pemimpin mereka. Pertama, Tuhan menyuruh Musa untuk mengambil tongkat gembala dan melepaskannya ke atas tanah. Dan Musa taat. Dan tongkat itu berubah menjadi ular adik-adik. Lalu Tuhan menyuruh Musa lagi untuk mengambil ular itu dengan memegang ekornya.
Musa melakukan apa yang Allah katakan. Karena dia tahu bahwa Allah tidak akan membiarkan ular itu menggigitnya Musa. Ketika Musa memegang ekornya, ular itu berubah menjadi tongkat lagi. Kedua, Allah memberikan Musa tanda mujizat yang lain. Dia menyuruh Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Ketika tangannya ditarik keluar, maka tangannya kena penyakit kusta, penyakit kulit yang mengerikan. Allah memerintahkan Musa untuk memasukkannya kembali. Lalu tangannya ditarik keluar, sudah pulih kembali seperti semula. Allah sudah menyembuhkannya. Ketiga, jika seandainya bangsa Israel tidak percaya dengan yang kedua tanda itu, maka Musa harus mengambil air dari sungai Nil dan mencurahkan di atas tanah yang kering. Allah berkata, air itu akan berubah menjadi darah. Adik-adik, namun Musa masih tidak merasa siap untuk pergi. Dia berkata kepada Allah bahwa dia tidak pandai bicara. Tapi Allah berkata kepada Musa, "Pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan akan mengajarkan kepadamu apa yang harus engkau katakan." Musa memohon, Tuhan, utuslah orang lain untuk mengerjakan tugas yang begitu besar dan sulit ini." Adik-adik, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Allah akhirnya marah kepada Musa. Tuhan telah menyelamatkan Musa ketika masih bayi. Dia telah menjaga selama berada di Mesir. Allah juga telah melindungi selama di Midian. Dia telah berjanji akan selalu menyertai Musa. Dia berjanji untuk membantu Musa berbicara pada umatnya. Tuhan telah memberikan kepada Musa 3 tanda mujizat itu. Ya, Allah telah melakukan semua hal tadi untuk siapa? Untuk Musa. Bahkan dia juga mengutus Harun, kakak laki-laki Musa, untuk berbicara mewakili Musa. Akhirnya Musa percaya kepada Allah serta taat kepada panggilan Allah. Dengan tongkat Allah di tangannya, Musa bersiap untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang kembali ke Mesir. Musa siap untuk memberitahukan bangsa Israel bahwa satu-satunya Allah yang benar, yang tidak melupakan mereka, Allah mengasihi mereka, dan Allah akan menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, serta menuntun mereka menuju tanah yang indah yang telah dijanjikan. Adik-adik, kadang kita melakukan sesuatu yang baru, tidak percaya kalau kita pasti bisa melakukannya. Dan pasti ada yang bimbing. Misalnya, ikut ke sekolah minggu tanpa didampingi di kelas. Kan biasa anak-anak kecil tuh. Waktu ujian atau ada tes di sekolah. Atau hal-hal yang lain. Mungkin kita bilang ke mama, papa, guru, atau teman-teman, atau adik-adik, aku nggak berani, aku takut, cemas, saya takut gagal, dan seterusnya. Tapi adik-adik, mulai hari ini kita
kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi adik-adik dan pasti memimpin adik-adik, dan kita harus siap untuk melakukan apa yang Allah firmankan. Jadi adik-adik, pada waktu kita merasa takut, kita bisa berdoa kepada Tuhan dan berani melakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan cemas dan jangan takut gagal. Nah, adik-adik, seperti Tuhan mengasihi bangsa Israel dengan cara mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan, demikian pula Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk kita, untuk Lause, untuk adik-adik, dan untuk semua, melepaskan dari perbudakan dosa kita, sehingga kita lepas dari dosa-dosa. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi adik-adik, mengasihi Lause, dan kita semua. Dan Tuhan Yesus juga bangkit dan naik ke surga, bukan meninggalkan kita semua, tetapi Tuhan mengirimkan kita Roh Kudus yang selalu menolong kita semua dan menjaga kita. Ya, sebelum kita ayat hafalan, kita berdoa. Ya, untuk minta doa sama Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan. Ya, supaya kita kepala Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan percaya kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin, menguatkan, membimbing supaya kami semua tidak takut, tidak khawatir, dan percaya pada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ini adalah
Oke, adik-adik, kita close dulu. Kita bye-bye dulu sama teman kita di rumah. Oke? Yuk. Bye 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 bye. Bye bye.